Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya saya masih diberinya kesehatan, kekuatan dan kelapangan waktu untuk membuat video UAS atau ujian akhir semester. Salawat merupakan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengharap syafaatnya yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angkasa Ajis dari Prodi Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulasan video tentang peran filsafat Islam terhadap filsafat Yunani dan filsafat modern Barat. Baiklah, masuk kita kepada yang pertama, yaitu latar belakang sejarah filsafat Islam. Filsafat Islam bukan berasal dari kehampaan atau dia langsung ada terus. Akan tetapi filsafat Islam berasal dari interaksi yang erat dari peradaban sebelumnya. Sarjana Islam seperti Al-Kindi, Al-Arabi dan Ibnu Sina tidak serta-merta mempelajari filsafat Aristoteles dan Plato, tetapi mereka mengembangkan pemikiran mereka dalam suatu kerangka Islam. Lalu apa kontribusi utama filsafat Islam terhadap filsafat Yunani dan filsafat Barat modern? Yang pertama adalah filsafat Islam melestarikan filsafat Yunani. Pada saat Eropa masih dalam masa kegelapan intelektual, pada masa intelektual Eropa masih terbelakang, filsafat Islam atau dunia Islam justru menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, menjadi petunjuknya ilmu pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Ishaq dan Al-Kindi, mereka menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga filsafat Yunani masih bisa kita temui sampai sekarang, sehingga filsafatnya tidak hilang termakan zaman, karena ditulis kembali dan dibukukan, diterjemahkan. Lalu yang kedua adalah filsafat Islam menginternasionalisasikan filsafat Yunani melalui wilayah Andalusia dan Sisilia. Karya-karya ilmuwan Islam ditulis kembali ke dalam bahasa Latin, sehingga
hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi para pemikir-pemikir Eropa sekarang. Lalu yang ketiga adalah filsafat Islam menggabungkan antara filsafat dengan ilmu baru. Jadi filsafat Islam menggabungkan filsafat dengan sains seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan logika supaya lebih aplikatif, supaya dia tidak hanya sekedar teori tetapi langsung dirasakan masyarakat. Contohnya Ibnu Sina, dia tidak hanya sekedar filsuf hebat tetapi dia merupakan seorang dokter yang sangat besar. Seperti itu. Baru peran filsafat Islam terhadap Barat modern. Filsafat Barat modern. Filsuf Islam seperti Ibnu Hashim banyak mempengaruhi tokoh-tokoh hebat seperti Thomas Marquis. Rasionalitas dan semangat mencari kebenaran seakan-akan menjadi pupuk terjadinya yang namanya Renaissance dan filsafat modern. Baru pengakuan bangsa barat terhadap filsafat Islam. Banyak akademisi barat mengakui bahwa filsafat modern tidak akan lengkap tanpa campur tangan filsafat Islam. Mereka beranggapan bahwa filsafat Islam adalah pembangun ulang dasar-dasar rasionalisme filsafat modern. Lalu apa manfaat mempelajari atau hikmah dari mempelajari wawasan ini? Yang pertama adalah menuntut ilmu adalah ibadah. Artinya menuntut ilmu tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi dia membawa kebaikan kepada seorang sehingga menjadi ibadah. Yang kedua, ilmu bukan milik satu bangsa. Artinya, ilmu, kalau kita punya ilmu, jangan kita merasa itu milik kita. Tetapi bisakah ilmu itu mengubah suatu peradaban? Jangan hanya untuk negara itu saja atau suatu kaum saja, tapi kalau bisa mengubah semua kaum. Yang ketiga, iman dan akal harus seimbang. Artinya antara iman kita, kepercayaan kita, dan akal kita harus seimbang. Tidak boleh condong ke akal atau condong ke iman. Harus seimbang. Yang terakhir, berpikir itu perlu. Dikarenakan berpikir adalah jembatan yang menemukan sesuatu yang baru. Dia adalah jembatan yang membuat kita menemukan ide-ide baru. Melalui apa, mengapa, dan kenapa hal itu terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.